warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Mantiga Kota Jambi, siswa kelas 12 F4. Kali ini kami akan melakukan kunjungan di Puskesmas Muara Kumpi untuk tugas ekonomi mengenai bidang organisasi manajemen kantor. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Aditya sebagai ketua, dan sebelah kanan saya Widya Pratiwi sebagai anggota. Saya Hafsah Irham Nurhisani sebagai anggota. dan sebelah kiri saya Relita Afanda sebagai anggota. Saya Syakila Medita sebagai anggota. Kami dari kelas 12 F4 Kota Jambi ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, kami di sini ingin bertanya 15 pertanyaan. Ditanyakan oleh saya sendiri, Syakila. Nomor 789 akan ditanyakan oleh Widya, 10, 11, 12 akan ditanyakan oleh Aditya, dan nomor 13, 14, 19 akan ditanyakan oleh Hafsah. Ya bagus, kami akan mulai dari nomor pertama. Dari Ibu, apa pertanyaannya? Puskesmas ini bergerak di bidang apa? Apakah pelayanan kepada masyarakat atau masyarakat? Pertama jelas kita pelayanan masyarakat ya, pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Yang kedua, apakah di kantor ini ada visi dan misinya? Ada misi dan visinya. Kalau untuk misi kita puskesmas ini, kita puskesmas itu yang profesional dan berkualitas. Sedangkan untuk isinya, pertama kita kemandirian ya, kemandirian, terus pembangunan berwawasan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan sesuai standar, terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, serta meningkatkan kerjasama lintas sektoral. Kami boleh izin mengambil foto visi misinya? Boleh, di bawah nanti ada, jadi nanti ada di bawah lengkap itu ada misi dan visinya, silakan. Apakah di kantor ini ada struktur organisasi manajemen? Ada, Boleh ambil foto? silakan. Terus saya akan pertanyaan, berapa orang semua karyawan atau pegawai yang ada di kantor ini? Kalau pegawai ASN-nya 58, selebihnya kontrak. Nah, jadi separuh ya, kami semuanya jumlah 100 pas. Jadi 42 itu kontrak, 100 itu terdiri dari 24 bidan di desa, terus 31 di rawat inap, selebihnya di sini, di puskesmas induk untuk di pelayanan. Itu selanjutnya, apakah ada pembagian bidang-bidang manajemen dalam menjalankan tugas ini? Kalau bidang manajemen sih sebenarnya kita puskesmas bukan manajemen ya, kita di sini program. Nah, jadi di sini ini ada berbagai program. Terus juga sekarang kita juga sudah menjalani puskesmas integrasi layanan primer. Jadi yang kita lakukan di sini per klaster. Jadi per bidang itu namanya klaster. Klaster 1 itu adalah administrasi, terdiri dari keuangan dan TU. Nah, itu klaster 1. Klaster 2 itu kesehatan ibu dan anak. Itu melayani kesehatan ibu dan anak untuk yang di poli KIA sama poli anak, itu klaster 2. Kalau klaster 3 itu namanya di usia produktif dan lansia, itu di klaster 3. Kalau di klaster 4 itu namanya klaster P2, yaitu pemberantasan penyakit menular, P2M. Di situ ada penyakit menular, PTM, juga penyakit tidak menular. Di situ juga ada kesehatan lingkungan, ada promosi kesehatan. Nah, jadi kami ada 4, satunya lagi lintas klaster. Lintas klaster itu ada farmasi, ada laboratorium, ada UGD dan rawat inap, dan poligigi, itu termasuk lintas klaster. Jadi di dalam puskesmas ini manajemennya per bidang itu dalam bentuk klaster. Nah, jadi itu terlepas dari program. Kalau program mulai dari P2, terus ada program KIA, ada program kelas ibu hamil, kelas balita, terus ada PTM, ada juga Kespro, ada juga Kesling, PHBS, Promkes, terus ada juga kelas balita, PTM, gizi. Nah, itu program. Kalau secara manajemen puskesmas ini per klaster. Ya, itu bidang-bidangnya. Terus kami mau nanya, apakah ada bidang keuangan atau negara kantor ini? Ada, itu tadi di klaster 1. Terus keuangannya itu apa aja?
Di sini kita ada dua keuangan ya, keuangan satu keuangan BLUD, satu lagi BOK. Jadi kalau BLUD itu terkait dengan dana kapitasi dan non kapitasi, sedangkan BOK itu dananya dari pusat. Nah, jadi kita ada pengelolaan dua keuangan, ruangannya ada di yang tempat tadi. Jadi kami boleh lihat kan? Boleh. Nah, Ibu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang bertanggung jawab membayar gaji atau honor karyawan pegawai di kantor ini? Kalau kita sampai saat ini kita masih gaji bergabung dengan Pemda ya, bergabung dengan Dinas Kesehatan. Sementara di sini cuma hanya pemberian remunerasi untuk pegawai kami di sini dengan dana kapitasi. Pertanyaan selanjutnya, dari manakah gaji atau honor tersebut diperoleh? Kalau gaji itu dari APBD, kalau termasuk juga honor-honor yang ada ini dari APBD, sedangkan untuk remunerasi itu dari uang kapitasi atau PDS. Selanjutnya, apakah ada sistem pembekuan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh kantor ini? Kalau untuk pemeriksaan maupun itu ada namanya rekonsiliasi di Dinas Kesehatan, itu setiap sebulan satu kali. Terus ada juga pembinaan dari Dinas Kesehatan dan BPKAD kabupaten. Terus juga di sini juga kita tiap setahun sekali membuat laporan keuangan. Jadi saya akan bertanya, bagaimana prosedur pelaporan keuangan yang dilakukan oleh kantor ini? Kalau untuk prosedurnya kita ada sistem namanya e-book. Jadi e-book itu mengatur sistem keuangan kita. Kalau secara internal di sini kita sudah punya aplikasi sendiri ya. Kalau BOK pun juga punya aplikasi, cuman aplikasi ini berbeda. Satu aplikasi e-book ini kita bekerja sama dengan UI. Kalau mau BOK kita sama dengan Dinas Kesehatan atau Pemda. Jadi ada dua sistem pelaporan ataupun cara sistematis untuk keuangan kita. Jadi secara sistematis kita diatur oleh aplikasi maupun diawasi langsung oleh pengawas. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pemeriksaan aturan keuangan, monitoring dan evaluasi kinerja pegawai di kantor ini? Ada. Kalau kita untuk pemeriksaan maupun monitoringnya itu setiap bulan. Karena terkait dengan keuangan kita tidak main-main. Ada juga cash flow, ada juga cashlink, PHBS, Promkes, terus ada juga kelas balita, PTM, gizi. Nah, itu program. Kalau secara manajemen puskesmas ini per klaster. Ya, itu bidang-bidangnya. Terus kami menanya, apakah ada bidang keuangan atau negara kantor ini? Ada, itu tadi di klaster 1. Terus keuangannya itu apa aja? Dan di sini kita ada dua keuangannya, keuangan satu keuangan BLUD, satu lagi BOK. Jadi kalau BLUD itu terkait dengan dana kapitasi dan non kapitasi, sedangkan BOK itu dananya dari pusat. Nah, jadi kita ada pengelolaan dua keuangan, ruangannya ada di yang tempat tadi. Jadi kami boleh lihat kan? Boleh. Nah, Ibu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang bertanggung jawab membayar gaji atau honor karyawan pegawai di kantor ini? Kalau kita sampai saat ini kita masih gaji bergabung dengan Pemda ya, bergabung dengan Dinas Kesehatan. Sementara di sini cuma hanya pemberian remunerasi untuk pegawai kami di sini dengan dana kapitasi. Pertanyaan selanjutnya, dari manakah gaji atau honor tersebut diperoleh? Kalau gaji itu dari APBD, kalau termasuk juga honor-honor yang ada ini dari APBD, sedangkan untuk remunerasi itu dari uang kapitasi atau PDS. Selanjutnya, apakah ada sistem pembekuan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh kantor ini? Kalau untuk pemeriksaan maupun itu ada namanya rekonsiliasi di Dinas Kesehatan, itu setiap sebulan satu kali. Terus ada juga pembinaan dari Dinas Kesehatan dan BPKAD kabupaten. Terus juga di sini juga kita tiap setahun sekali membuat laporan keuangan. Jadi saya akan bertanya, bagaimana prosedur pelaporan keuangan yang dilakukan oleh kantor ini? Kalau untuk prosedurnya kita ada sistem namanya e-book. Jadi e-book itu mengatur sistem keuangan kita.
Kalau secara internal di sini kita sudah punya aplikasi sendiri ya. Kalau BOK pun juga dia punya aplikasi, cuman aplikasi ini berbeda. Satu aplikasi Edun ini kita bekerja sama dengan UI. Kalau mau BOK kita sama dengan Dinas Kesehatan atau Pemda. Jadi ada dua sistem pelaporan ataupun cara sistematis untuk keuangan kita. Jadi secara sistematis kita diatur oleh aplikasi maupun diawasi langsung oleh pengawas. Juga pertanyaan selanjutnya, apakah ada pemeriksaan laporan keuangan, monitoring dan evaluasi kinerja pegawai di kantor ini? Ada. Kalau kita untuk pemeriksaan maupun monitoringnya itu setiap bulan, karena terkait dengan keuangan kita tidak main-main. Jadi setiap sebulan sekali kita melaksanakan evaluasi terhadap baik itu pengeluaran maupun pencatatan ya, karena kita memang harus ada laporan bahkan setiap minggu. Gitu. Siapa saja yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan kantor? Kita punya ada 5 penanggung jawab untuk pemeriksaan di kantor sini. Pertama, saya sendiri sebagai KPA, terus ada namanya pejabat keuangan, ada PPTK, bendahara pengeluaran dan bendahara masukan. Nah, jadi dia di sini kami sekalian tim langsung untuk membicarakan baik itu tentang masalah keuangan, baik itu masukan maupun pengeluaran yang akan dilakukan oleh Puskesmas. Baru nanti kita sebulan sekali kita akan melaporkan ini hasil dari kita laporkan ke dinas 1 bulan sekali, namanya rekonsiliasi. Dan selanjutnya, apakah boleh kami melihat contoh laporan keuangan yang dibuat oleh kantor ini? Silakan, nanti kita kasih. Silakan tutup. Ibu, saya akan bertanya, apakah ada manfaat dari laporan keuangan dan evaluasi yang dibuat oleh kantor ini? Kalau ada, apa saja manfaatnya? Kalau sampai saat ini manfaatnya banyak ya. Kita bisa mengevaluasi pengeluaran kita tahun kemarin dan bisa membandingkan dengan tahun sekarang. Jadi kita bisa secara langsung kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan keuangan, kita bisa memahami dengan laporan keuangan, di mana ada kekurangan, di mana ada kelebihan, ataupun ada silpa. Nah, ini juga kita bisa pergunakan ke depannya, sebaiknya keuangan kita tuh semaksimal mungkin dengan kebutuhan kita di Puskesmas. Nah, gitu. Apakah boleh kami mengambil beberapa foto untuk dokumentasi untuk laporan tugas kami, Bu? Boleh. Terima kasih, Bu. Dan pertanyaan terakhir, Bu, apakah harapan kedepannya terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di kantor ini? Sama ya dengan visi kita bahwa kita ingin menjadikan Puskesmas ini yang berkualitas profesional. Tentunya nanti kita sesuaikan dengan misi visi Bupati kami yang baru. Nanti ini kan masih misi visi yang lama, jadi masih menunggu misi visi yang baru untuk direvisi ulang, karena mengingat dan menimbang keadaan kondisi saat ini, kita tetap akan meningkatkan kualitas pelayanan secara profesional. Itu yang penting. Baik, Ibu, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Video kunjungan wawancara dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.